untuk sebuah keyakinan. Kalau saya harus bertemu dengan tiang gantungan, tiang gantungan ini bagi saya adalah lambaian tangan-tangan bidadari. Dan logis sekali ya, kalau beliau sudah meninggal, itu beliau akan bertemu dengan siapa? Bidadari. Dan beliau meninggal itu karena digantung. Maka sangat logis kalau beliau memahami tiang gantungan itu betul-betul lambaian tangan-tangan bidadari. Itulah pribadi-pribadi yang tumbuh bersama Al-Quran, akan menjadi pribadi yang sangat-sangat luar biasa. Nah, di mana sebenarnya letak luar biasanya Al-Quran untuk kita? Mari kita lihat bicara tentang orang yang cawan kehidupan yang luar biasa tadi. Kalau kita cermati adalah cawan yang berisi 3 kemuliaan: cerdas, pandai, dan bijak. Dan Al-Quran mengajari kita untuk menjadi orang yang cerdas, pandai, dan bijak. Kalau kita ingin jadi orang cerdas, pandai, dan bijak, nggak usah kemana-mana, ke Quran saja. Mari kita buktikan bahwa Quran itu betul-betul menjadi mata air kecerdasan, kepandaian, dan kebijaksanaan. Kita ingin pahami dulu orang yang luar biasa itu orang yang kayak apa sih? Adalah orang baik yang kebaikannya selalu menginspirasikan kebaikan untuk semua orang. Seperti Sayyid Qutb tadi, beliau sudah lebih hidup. Kita tidak lagi menyebut beliau meninggal ya. Hanya beliau ayatnya mengatakan tidak mati. Yang betul-betul mati pada saat mati itu ya orang kafir. Sebab hidupnya saja sudah mati. Begitu mati yang sesungguhnya. Dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Al-Quran adalah sumber inspirasi segala kebaikan. Nah, andai cawan kehidupan kita sepenuhnya terisi oleh Al-Quran, kita pasti bisa menjadi manusia yang luar biasa. Mari kita buktikan bahwa kalau kita sepenuhnya terisi oleh Al-Quran, sekali lagi kita akan bisa menjadi manusia yang luar biasa. Kita lihat contohnya, buktinya. Kita dengarkan sejenak beliau Habibah kita Hasan Abdullah Al-Awwal.
usianya belum 4 tahun. Namanya Abdurrahman Farid. Ini beliau. Yahfadzul Qur'ana kamilan. Beliau ini sedang membaca doa khatmil Quran, doa yang panjang yang biasanya dibaca oleh imam besar Masjidil Haram pada saat kunut salat witir yang terakhir di bulan suci Ramadan. Dia hafal. Nah, ini doa berikutnya. Siapa yang sudah hafal tentang Quran? Udah nggak usah pakai sejak usia 3 tahun. Sekarang ya. Ya. Ini saja sudah menjadi bukti bahwa orang-orang yang belajar bersama Quran itu insya Allah akan menjadi manusia yang luar biasa. Nah, satu lagi, saya ingin tunjukkan bahwa keluar biasaan itu tidak hanya ketika masih hidup. Orang-orang yang hidupnya dekat dengan Al-Quran, kelak ketika saatnya dia meninggal, Allah tidak akan menjauhkan orang-orang seperti ini dengan Al-Quran. Salah satunya kita lihat sebuah video seorang saudara kita yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Ini dia. أعجب قولكم ورسالته إنه عليم بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Sedang sakaratul maut. Dia sedang baca surat apa? Ini udah keras betulan. Surat apa? Dia yang tahu? Al-Mulk. Nah, karena yang jauh banyak jadi ya jawabnya bersama nanti. Nah, jadi subhanallah. Iya. Sakaratul maut membaca surat Al-Mulk, surat yang Nabi menyebutnya sebagai Al-Munjiyah, yang bisa menyelamatkan manusia dari azab kubur, dibaca oleh beliau pada saat sakaratul maut. Dan orang-orang seperti ini banyak, sangat banyak, dan itu selalu, kita katakan selalu dialami oleh orang-orang yang ketika hidupnya memang tidak pernah lepas dari Al-Quran, entah membacanya, kemudian menghafalkannya, mengkajinya, memahaminya. Kalau ketika dia meninggal, Allah dekatkan dia dengan Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi inilah Al-Quran, menyimpan nilai-nilai kecerdasan, kepandaian, dan kebijaksanaan yang membuat hidup kita betul-betul luar biasa. Dan sebenarnya kita menemukan logika-logika logisnya bahwa Al-Quran itu mampu membuat kita cerdas, pandai, dan bijak. Dan waktu nanti akan kita sampaikan logika logis. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi orang yang cerdas, pandai, dan bijak. Dan bisa bayangkan kalau 3 kemuliaan ini bersanding dalam kehidupan kita, pasti akan lahir sebuah prestasi yang mengharukan kita, mengharukan siapapun. Ini saja daripada kita. Kalau catatan berikutnya nanti bisa dibaca sendiri di slide-nya yang nanti silakan dipakai atau diambil oleh panitia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Untung.